Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya masih kecil, saya masih ingat saya sering sekali bermain-main di sore hari dengan teman-teman saya. Saya suka main bulu tangkis pada waktu kecil, saudaraku, sehingga di rumah kami ada lapangan bulu tangkis. Karena asik bermain bulu tangkis, saya sering lupa waktu. Sehingga tidak jarang kalau ibu saya berteriak memanggil saya. Tetapi apa isi panggilannya itu sangat menentukan bagaimana saya meresponnya. Misalnya kalau dia memanggil saya makan umpamanya, mungkin saya akan cepat-cepat datang dan makan. Karena pada waktu itu belum banyak jajanan, belum banyak kue, dan juga tidak punya uang untuk membelinya, sehingga satu-satunya yang dapat kami nikmati adalah jam makan dan makan bersama-sama, walaupun dengan makanan yang sederhana. Tapi kalau isi panggilannya umpamanya kasih makan sapi, atau urus ternak umpamanya, atau cuci piring, maka mungkin saya meresponnya dengan ogah-ogahan, bahkan mungkin sampai 3 kali dipanggil baru saya datang. Nah, itu adalah manusiawi, lumrah. Saya kira saya tidak sendiri. Mungkin saudara pun pada masa kecilnya seperti itu. Tapi tahukah saudara, Tuhan tidak selalu memanggil saudara untuk menikmati segala kemudahan yang sebetulnya dia sanggup berikan. Tetapi menurut 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, kita juga dipanggil untuk ikut menderita. Dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ternyata kita tidak hanya dipanggil untuk mengalami segala berkat-berkatnya, saudaraku. Tapi sebelum itu kita alami, dia juga inginkan supaya kita memahami panggilannya untuk kita bersama-sama menderita seperti dia. Sehingga suatu kali Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu juga akan mengalami aniaya seperti yang sudah aku alami. Bahkan di dalam pembicaraannya dengan murid-murid dalam Lukas pasal 21 ayat 12 sampai dengan 19 dikatakan begini, saudaraku. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagi kamu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Dijelaskan di sini berbagai jenis penderitaan yang kita alami, saudaraku. Yang pertama dikatakan bahwa kita mungkin akan ditangkap, dianiaya. Yang kedua, kita mungkin diserahkan ke rumah-rumah ibadat ataupun penjara yang akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Ada pihak-pihak luar yang tidak senang dengan cara hidup kita sebagai pengikut Kristus. Itu yang pertama, saudaraku. Orang-orang dari pihak luar yang tidak senang, dan kita hidup di Indonesia dengan mudah kita menemukan orang-orang yang tidak senang, bahkan hanya ketika saudara sekedar menyebutkan nama Yesus. 2-3 minggu yang lalu saya melayani di Medan, saudaraku, dan salah seorang jemaat yang kami layani mengadu kepada saya bahwa tetangganya tidak senang ketika dia pagi-pagi sekali bernyanyi memuji Tuhan. Kebetulan tetangganya berbeda agama dengan dia. Saudara lihat itu? Dan tetangganya ini mencoba untuk mengajak orang lain untuk tidak menyenangi dia.
diserahkan kepada orang-orang hanya karena demi nama Yesus Kristus. Tetapi bukan cuman orang luar, saudaraku. Dikatakan juga orang dalam. Ayat 16. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Yang kedua adalah kita akan dianiaya oleh orang-orang dalam kita sendiri. Orang-orang yang dekat dengan kita sendiri. Ada pepatah Barat berkata, saudaraku, orang yang paling tahu bagaimana cara memperlakukan saudara dengan paling sakit adalah orang yang terdekat dengan saudara. Nah, sering sekali orang-orang keluarga kita sendiri yang justru saat kita bertekun ikut Tuhan, mereka pula yang memusuhi kita. Dan kesaksian seperti ini sudah banyak sekali saya dengar, saudaraku. Jadi ada aniaya dari pihak luar, dan ada aniaya dari pihak dalam. Ada suami yang teraniaya oleh karena istrinya yang tidak takut Tuhan, sementara suaminya bertekun kepada Tuhan. Ada istri yang merasa teraniaya, merasa dikasari, merasa dilecehkan karena takut Tuhan, sementara suaminya tidak takut Tuhan. Tapi mengapa hal itu semuanya Tuhan izinkan? Yang pertama dikatakan, ayat 13, hal itu akan menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi bahwa orang yang ikut Tuhan, dia akan bela. Yang kedua, hal itu adalah latihan bagi kita untuk menetapkan hati percaya kepada pembelaan Tuhan. Kita akan lihat pembelaannya. Hal itu adalah kesempatan untuk melayani, bersaksi, dan yang kedua adalah hal itu adalah kesempatan untuk kita berlatih akan ketetapan hati bahwa Dia Allah yang membela kita. Dan yang ketiga, saudaraku, hal itu adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kuasa Allah kepada dunia. Dia boleh mungkin membunuh tubuh jasmani kita, tapi tidak dengan roh kita. Ayat 18, tapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Tuhan berkata, boleh manusia memusuhimu, ingin mencelakakanmu, tapi ada perlindungan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Dan yang keempat, saudaraku, hal itu adalah pembuktian iman kita untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu, yaitu hidup yang kekal. Aniaya bisa dari luar, bisa dari dalam. Tapi itu bukan karena Tuhan benci kepada saudara. Karena Tuhan berikan saudara kesempatan untuk bersaksi. Karena Tuhan berikan kepada saudara waktu untuk berlatih, untuk menetapkan hati. Supaya kita sepenuhnya mengandalkan kuasa Tuhan. Hal itu juga adalah kesempatan untuk kita melihat perlindungan Tuhan yang sempurna, yang tidak akan membinasakan kita. Dan hal itu akan membuat kita memperoleh mahkota kehidupan. Panggilan untuk menderita, sambut itu. Karena di balik itu ada kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan Yesus memberkati.